Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bongkar satu ide penting nih dari buku Same as Ever karya Morgan Housel. Ini soal cakrawala waktu. Buku ini kan intinya ngebahas perilaku manusia yang ya gitu-gitu aja dari dulu, nggak lekang oleh waktu. Nah, misi kita sekarang adalah coba memahami gimana sih kita sebagai manusia ini melihat waktu. Terutama soal tantangan buat konsisten, berpikir jangka panjang. Padahal di sekitar kita banyak banget tekanan jangka pendek. Gampang banget kan bilang, oh saya ini investor jangka panjang. Atau saya punya visi jangka panjang gitu. Persis. Housel itu ngasih analogi bagus, kayak kita berdiri di kaki Gunung Everest, terus nunjuk puncaknya. Ngomongnya gampang, tapi mendakinya itu loh ujian sesungguhnya. Nah, kutipan-kutipan dari Housel ini kasih kita gambaran nyata kenapa perspektif waktu ini krusial banget. Oke, kita mulai dari tantangan pertama ini ya. Komitmen jangka panjang itu kayak mendaki Everest tadi. Banyak hal hebat memang butuh waktu kan. Kayak hasil investasi yang compounding itu. Atau ya bangun karir deh. Semua perlu sabar. Tapi dunia di sekitar kita rasanya serba instan, serba cepat. Gimana tuh? Betul sekali. Seringnya, kabar baik itu datangnya pelan-pelan. Hasil dari proses majemuk yang ya butuh waktu tadi. Contohnya pertumbuhan ekonomi, itu kan pelan tapi pasti. Atau fakta keren, angka kematian karena penyakit jantung itu turun drastis, 70% sejak 1950-an. Tapi karena lambat, kita sering nggak ngeh dampaknya, nggak heboh gitu. Nggak jadi berita utama ya? Nah, iya. Sebaliknya, kabar buruk bisa datang tiba-tiba. Cetar. Krisis finansial, kecelakaan, skandal yang menghancurkan reputasi dalam sekejap. Ini secara alami ya, bikin kita jadi lebih fokus ke jangka pendek, lebih reaktif sama yang negatif, dan yang cepat terjadi. Wah, ini nyambung banget ya ke soal jenis informasi yang kita konsumsi sehari-hari. Housel kan bilang ada beda besar antara informasi yang cepat basi, kayak berita utama hari ini, dengan pengetahuan yang abadi, yang bantu kita paham kenapa sesuatu terjadi. Anda sendiri lebih sering ngejar yang mana nih biasanya? Ini poin menarik ya. Housel menekankan kalau pengetahuan abadi, misalnya prinsip dasar perilaku manusia, hukum alam, strategi bisnis yang udah teruji waktu, itu bisa membangun pemahaman yang dalam dan bisa kita akumulasikan, kayak nambahin bata buat bangun fondasi yang kokoh gitu. Masuk akal. Sebaliknya, kalau kita terlalu fokus sama berita harian yang sensasional, yang cepat basi itu, ya kita bisa terus-terusan merasa dunia ini kayaknya kacau balau terus. Apalagi sekarang informasi global banget kan? Selalu ada aja berita buruk dari belahan dunia lain yang masuk ke layar kita tiap menit. Perhatian kita gampang banget kesedot ke sana. Bener banget. Dan cara kita merespon semua ini, cara kita melihat ke depan, ternyata sangat dibentuk oleh pengalaman pribadi kita ya. Housel pakai ungkapan yang kuat banget. Luka mungkin sembuh, tapi bekas luka itu bertahan lama. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, pengalaman personal itu secara fundamental bisa mengubah kacamata kita dalam melihat risiko dan waktu. Contoh paling klasik ya generasi yang hidup melewati depresi besar tahun 1930-an. Anda tahu kan? Oh iya. Walaupun ekonomi akhirnya pulih, bahkan tumbuh pesat, pengalaman pahit itu nempel banget seumur hidup mereka. Mereka jadi generasi yang super hemat, anti utang, dan sangat hati-hati sama risiko. Ini nunjukin kalau memperbaiki pola pikir atau trauma psikologis itu jauh lebih susah loh daripada sekedar memperbaiki gedung atau laporan keuangan. Bekas lukanya itu nyata ya? Nyata banget. Coba deh Anda renungkan sebentar, pengalaman pribadi apa yang mungkin tanpa sadar membentuk cara Anda melihat masa depan? Pasti ada. Pasti ada ya kalau direnungkan dalam-dalam. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa bertahan dalam jangka panjang dengan segala bias dan bekas luka ini? Housel nawarin satu strategi menarik nih. Menabunglah seperti seorang pesimis, tapi berinvestasilah seperti seorang optimis. Gimana tuh maksudnya? Kok kayak kontradiktif? Iya, kedengarannya agak gitu ya, tapi maksudnya begini. Sisi pesimisnya, kita harus selalu siap sama kemungkinan buruk jangka pendek. Masalah pasti akan datang, itu keniscayaan. Jadi ya siapkan dana darurat, jangan ambil risiko berlebihan yang bisa bikin kita bangkrut seketika. Ini soal survival dulu. Oke, persiapan menghadapi badai ya. Betul. Tapi, di sisi lain, kita juga perlu optimisme untuk percaya pada kemajuan jangka panjang, percaya pada potensi pertumbuhan. Optimisme inilah yang mendorong kita untuk berani berinvestasi,
berinovasi, atau mengambil langkah maju meskipun ada ketidakpastian. Nah, mengingat betapa mudahnya kita tadi terpengaruh berita buruk jangka pendek, strategi menabung seperti pesimis, ini secara aktif melawan bias alami kita itu. Oke, jadi menyeimbangkan gitu ya? Iya. Dan sebaliknya, berinvestasi seperti optimis itu memaksa kita untuk percaya pada proses majemuk jangka panjang yang sering kita abaikan tadi. Banyak loh perusahaan sukses yang menerapkan ini. Menarik, menarik. Jadi, apa nih rangkuman atau takeaway-nya buat Anda? Kita udah lihat betapa sulitnya ya mempertahankan komitmen jangka panjang itu, kayak mendaki gunung tadi. Kita juga lihat gimana perhatian kita gampang banget kesedot sama informasi jangka pendek yang berisik dibanding pengetahuan abadi yang lebih tenang tapi mendasar. Dan yang paling personal mungkin, bagaimana pengalaman bekas luka kita itu membentuk cara kita memandang waktu dan risiko ke depan. Betul. Buku ini memang nggak ngasih jawaban instan, tapi lebih kayak ngajak kita buat refleksi diri. Mungkin pertanyaan intinya ya ini, pengalaman spesifik apa saja sih yang paling membentuk cakrawala waktu Anda saat ini? Dan setelah kita sadar sama bias-bias tadi, gimana caranya Anda bisa lebih sadar, lebih sengaja menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek yang mendesak dengan tujuan jangka panjang yang mungkin lebih penting? Dalam keputusan sehari-hari tentunya. Wah, pertanyaan bagus itu. Untuk kita bawa pulang dan renungkan masing-masing ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.